Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar tak semua? Sehat ya, Ki? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang mana di sini kota kelasnya? Saya, Bu. Oh, kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita pimpin dulu teman-teman untuk berdoa. Iya, Bu. Ya. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Ada saya lihat kursi kosong di belakang. Iya, Bu. Iya, Bu, lagi sakit Ki, Bu. Oh, saya absen dulu balik, Dik. Iya, Dengan Bu. mata. Muhammad Ian Fajrianto Hamid, Hadir, Bu. Afif Hadir, Sahwan, Bu. Salma, Hadir, Bu. Imelda, Hadir, Bu. Adha, Hadir, Bu. Firda. Lagi sakit Ki, Bu. Oh, ini yang sakit. Iya, Bu. Sakit apa? Panas Ki, Bu, sama batuk-batuk. Saya kira sakit hati. Iya, Bu, katanya juga, Bu. Ya, jadi satu janda hadir ini. Iya, Bu. Oh, iya. Ada yang tahu kita akan belajar apa sekarang? Saya, Bu. Bu. Ya, Imelda yang cewek. Konsep strategi pembelajaran, Bu. Nah, betul. Sekarang kita itu mau belajar mengenai konsep-konsep strategi pembelajaran. Karena kita adalah calon guru. Jadi, seharusnya kita ketahui konsep-konsep strategi pembelajaran. Karena hal ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Strategi pembelajaran itu adalah rencana atau pendekatan yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara efektif dan efisien. Nah, strategi ini bisa mencakup metode, teknik, serta langkah-langkah. Nah, metode pembelajaran itu adalah cara untuk menjalankan rencana pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, serta masih banyak metode-metode pembelajaran yang biasa atau sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Betul. Nah, kemarin saya sempat bagi kelompok toh? Iya, Bu, sudah. Mana kelompok 1? Angkat tangan tak coba. Saya, Bu. Nah, yang di depan kelompok 1. Terus yang kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Nah, untuk masing-masing tugas tak itu kita cari mengenai teknik pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah menengah atas kah, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Jadi bagaimana teknik tak dalam mengajar seperti itu. Paham? Paham, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, Bu, kelompok 1 itu apa dibahas? Mengenai teknik pembelajaran apa yang bagus digunakan di sekolah menengah atas. Seperti itu. Untuk kelompok 2, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk kelompok 2, Bu, materinya apa? Kalau kelompok 2, bagusnya mungkin teknik pembelajaran di sekolah menengah pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, terlambat tak masuk. Kenapa? Tadi di UKSK. Oh, sakit apa, Ki? Tadi pingsan tak pas upacara. Oh iya, silakan Ki dulu deh. Baik-baik perasaan tak ada? Baik-baik, Bu. Oh iya, dulu Ki. Kasih, Bu. Iya. Baik, karena sudah dibagikan materi-materinya, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya masing-masing mengenai materi yang telah Ibu kasih tadi. Silakan. Iya. Gimana saja? Ini contoh diskusi ini metode pembelajaran. Yang simulasi. Simulasi ya. Nanti masih kawan kami. Tapi menurut, Bu, tidak gunakan metode ini. Bagus tuh.
mengambil metode simulasi. Nah, kami mengambil ini karena ini melibatkan siswa dalam peran atau situasi yang meniru kehidupan nyata untuk membantu mereka memahami konsep atau peran tertentu secara lebih mendalam. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas. Dan kelompok satu di Bu. Untuk kelompok satu beri aplaus dulu. Untuk kelompok dua siapa yang mewakili temannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Firda. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Di kelompok 2 kita mengambil model pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kan di era digital ini teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran ini, langkah-langkah yang bijak dalam model pembelajaran berbasis teknologi tersebut, guru dapat memanfaatkan aplikasi, video, dan media online lainnya untuk menyampaikan materi pelajaran. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, berapa untuk kelompok dua? Nah, karena masing-masing kelompok sudah memaparkan mengenai teknik yang cocok untuk digunakan di sekolah-sekolah, yang dimana pada kelompok pertama itu dia menjelaskan mengenai metode simulasi yang cocok digunakan pada sekolah menengah atas. Nah, pendekatan pembelajaran ini mengenai metode simulasi sangat menarik atau bagus kita gunakan karena di sini mengajarkan konsep-konsep atau keterampilan tertentu kepada siswa dengan cara yang lebih interaktif, praktis, serta terkendali. Nah, untuk metode ini bisa kita pakai dalam pembelajaran fisika, kimia, matematika, biologi, serta pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk kelompok 2 itu memilih pembelajaran teknologi di sekolah menengah pertama. Karena di sini mengenai teknologi itu sangat bermanfaat dan penting untuk kita pelajari. Karena kenapa? Di sini kita perkembangan keterampilan siswa maupun untuk persiapan mereka yang menghadapi tantangan dunia yang semakin maju dan berbasis teknologi seperti pengenalan alat teknologi, literasi digital, itu semua penting untuk kita pelajari. Baik teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi kali ini, apresiasi untuk kita semua. Ya, terima kasih atas segala bentuk partisipasinya. Banyak sekali pemikiran dan ide-ide yang menarik yang telah kita sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Halo, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Coba pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang kriptografi. Ada yang tahu apa itu kriptografi? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang tahu apa itu kriptografi, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu atau seni mengamankan pesan sehingga hanya pihak yang memiliki otoritas yang dapat membaca atau memahaminya. Tujuan kriptografi adalah untuk keamanan data, khususnya melindungi kerahasiaan, integritas, atau autentikasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi utama dari kriptografi. 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan adalah pesan hanya dibaca oleh penerima yang berhak. Kedua,
integritas, yaitu menjamin bahwa pesan tidak diubah selama pengiriman. Ketiga, autentikasi, yaitu memastikan identitas pengirim dan penerima. Dan keempat itu nirpenyangkalan, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal mengirim pesan. Nah, kan Ibu sudah jelaskan pengertian tentang kriptografi dan fungsi utama kriptografi. Apakah ada yang kurang jelas dan ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Silakan. Pertanyaan saya, mengapa kriptografi dianggap penting dalam menjaga kerahasiaan data di era digital? Dan kedua, bagaimana metode kriptografi dapat memastikan integritas suatu pesan selama proses pengiriman? Dan bagaimana hal ini bisa melindungi informasi dari manipulasi yang tidak diinginkan? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik untuk kita bahas. Jadi, kriptografi penting di era digital karena melindungi data dari akses yang tidak sah. Dengan kriptografi, pesan diacak sehingga hanya penerima yang memiliki otoritas atau kata kunci khusus yang bisa membacanya, sehingga dapat menjaga kerahasiaan data agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan kedua, kriptografi juga memastikan integrasi pesan, yaitu menjamin bahwa pesan tidak diubah selama pengiriman. Metode ini menggunakan tanda khusus seperti tanda tangan digital atau hash yang akan merubah jika isi pesan diubah. Dengan begitu, kita bisa tahu jika ada yang mencoba memanipulasi informasi selama pengiriman, sehingga kerahasiaan dan keamanannya tetap terjaga. Bagaimana, apakah dapat dipahami? Baik, Bu, penjelasannya dapat saya pahami. Terima kasih, Bu. Bagaimana kalau teman-teman yang lain, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Kan kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Mana kelompok 1? Ibu. Kelompok 2? Saya, Bu. Kelompok 1 itu membahas jenis kriptografi kunci simetris, sedangkan kelompok 2 membahas jenis kriptografi kunci asimetris. Bagaimana, sudah dipahami? Paham, Bu. Baik anak-anak, karena tidak ada lagi yang bertanya dan sudah dimengerti, maka pembelajaran kali ini kita akhiri karena dengan waktu pembelajaran kita terbatas dan saya mau lanjutkan pembelajaran di kelas lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada siswa yang aktif dan teman-teman yang berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.